Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Natalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah keprofesian guru. Oke, dimulai dari slide pertama, awal mula proses pendidikan. Bangsa Indonesia sudah mengenal sistem pendidikan sebelum sekolah-sekolah diperkenalkan oleh kolonial Belanda. Pendidikan pada masa prakolonial bukanlah dalam bentuk yang formalistik, melainkan sebuah bentuk yang membudaya dan menjadi kebudayaan. Proses pendidikan diawali dari interaksi dalam kehidupan keluarga, interaksi sosial antara individu dengan individu lain, interaksi antara masyarakat dan individu, interaksi antara masyarakat dan komunitas, dan sekitarnya. Pada slide selanjutnya yaitu sebelum agama masuk di Indonesia, di kala zaman dahulu, sebelum adanya agama masuk dalam Indonesia, seseorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Petapa itulah yang disebut sebagai guru bagi murid yang menuntut ilmu. Seseorang murid biasanya akan mengerjakan aktivitas diberi nama atau yang kita bisa sebut ngabdi, atau mengabdi dengan mengerjakan aktivitas sehari-hari gurunya, mengerjakan sawah, ladang, dan lain sebagainya. Masuklah masa Hindu-Buddha, muncul kerajaan-kerajaan sebagai sebuah sistem politik. Untuk untuk meluruskan sistem politik diperlukan lembaga pendidikan, sosialisasi nilai, keterampilan, kepentingan kerajaan. Dan pada saat itu pula masyarakat terdiri dari kelas-kelas atau kasta-kasta tertentu, misalnya Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Pembagian tersebut berdasarkan keahlian terkait ilmu-ilmu atau ajaran yang dianut kerajaan, seperti Brahmana yaitu kerohaniawan, Waisya yang memiliki keterikatan duniawi namun untuk masyarakat umum saja, serta Ksatria yaitu diperuntukkan untuk abdi negara seperti prajurit, Sudra untuk tuan-tuan tanah yang hanya memikirkan duniawi saja. Masuklah masa Hindu-Buddha yang dimana sistem padepokan atau bihara yang bertujuan agar seseorang menjadi mulia, sebab yang mengajarkan berperan dalam membimbing masyarakat adalah Brahmana, kaum yang tidak memiliki kepentingan terhadap manifestasi nafsu seperti layaknya adalah uang atau dunia. Ada kelas pada masa tersebut guru kasta Brahmana yaitu biksu murid kula cantrik. Guru biasanya dikelilingi oleh para murid. Letter O, guru yang tidak digaji, makan dari para murid. Materinya yaitu filsafat, hukum, sastra, dan bela diri. Setelah Islam masuk ke dalam Indonesia, dibawa oleh saudagar, ya pada awalnya kalangan itu tidak diperkenankan untuk menyebarkan pendidikan. Perkembangan selanjutnya dengan datangnya para wali yang menempatkan kepentingan Nusantara di atas kepentingan pribadi. Islam masuk di Indonesia. Posisinya di sini Islam sudah masuk dalam Indonesia, maka didirikanlah pesantren sebagai sistem pendidikan. Orang belajar di pesantren yang bertujuannya agar dapat menguasai Al-Quran dan sholat dengan benar. Guru-gurunya terdiri dari yang bisa kita sebut ulama, kiai, ustadz. Siswanya dalam pesantren itu bisa kita sebut santri. Para siswa yang tinggal di tempat ulama tersebut atau pesantren harus membantu kegiatan sehari-hari sang guru. Sistem pendidikan dalam kala masuk Islam itu, guru hidup bersama-sama dengan santrinya. Uang sekolah berupa sumbangan bahan makanan yang sukarela diberikan oleh orang tuanya. Materi pelajaran yang diambil yaitu ilmu tauhid, pokok-pokok ajaran Islam, usul fikih, hukum-hukum Islam, ilmu Arabiah, mendalami bahasa Arab. Lalu datanglah kalangan Portugis dan Belanda. Umumnya mayoritasnya adalah agama Kristen. Berdagang sambil menyebarkan agama sekaligus membelajarkan membaca dan menulis Latin. Untuk kepentingannya itu sebagai penjajahan. Belanda memerlukan pegawai yang pandai membaca untuk menulis
untuk meluruskan rencana mereka. Maka mereka mendirikan sekolah dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak hanya berkaitan dengan agama. Inilah awal mula sistem pendidikan modern yang ada di Indonesia. Ya, materi yang diberikan oleh mereka pada saat itu yaitu agama, sastra atau kepustakaan atau filsafat dan etika, seni dan budaya, religi, upacara-upacara, pemerintahan, ilmu bangun, dan baca. Ya, guru di kala itu memiliki status yang sangat dihargai. Guru-guru dari sekolah mendapatkan gelar menteri guru dan fasilitas yang didapat oleh guru, gaji guru sekitar 75-150 sen, kedudukan nyata di kalangan pegawai pemerintah, tanda kehormatan guru seperti tombak, tikar, kotak sirih. Tanda kehormatan itu membangkitkan rasa hormat orang termasuk murid, anak-anak ningrat saat itu. Karena pada saat itu yang bisa bersekolah hanya kalangan-kalangan yang sudah memiliki jabatan. Oke, makna dari seorang guru itu, guru hadir untuk melepaskan diri dari penjajahan, ilmu pengetahuan yang didapat oleh Belanda. Guru turut berjuang dalam garis depan pertahanan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.